Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menko Polhukam, Menseknek, Gubernur Lemhanas, beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian, para peserta PPRA 65 dan PPSA 24 tahun 2023, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini tadi disampaikan yang pertama berurusan dengan konektivitas digital ASEAN. Yang kedua, yang berkaitan dengan peta jalan kepemimpinan digital. Saya sangat setuju tadi yang sudah disampaikan bahwa kita harus mengantisipasi semua perubahan, semua dinamika global yang setiap hari berubah begitu sangat cepatnya, termasuk perubahan teknologi dan digital. Di setiap pertemuan di ASEAN, pertemuan di G20, ini terus yang dibahas karena perubahannya lebih cepat, teknologinya lebih cepat daripada regulasinya. Teknologinya sudah lari, regulasinya belum ada. Dan itu juga terjadi di negara kita. Tapi negara-negara besar pun juga tergagap-gagap mengejar larinya perubahan teknologi yang ada. Utamanya teknologi digital. Tapi sering sudah saya sampaikan, jangan takut dengan perubahan. Karena kalau kita takut, ya perubahan itu juga terjadi kok. Tidak perlu takut terhadap perubahan. Juga jangan alergi terhadap dinamika. Karena tidak ada ruang di dunia ini tanpa dinamika. Dan kita harus sekarang ini, mulai sekarang, terbiasa dengan hal-hal itu. Meskipun kadang-kadang juga terkaget-kaget. Belajar yang satu ini belum selesai, sudah keluar yang lainnya. Artificial intelligence keluar, kita baru belajar apa itu, muncul lagi generatif artificial intelligence, dan yang lain-lainnya. Dan kita tidak bisa menghentikan yang namanya digitalisasi, enggak bisa. Barangnya sudah ada, enggak bisa kita menghentikan. Kita juga tidak bisa menghentikan perubahan teknologi, enggak bisa juga. Muncul terus, akan datang terus. Dan jika kita tidak bisa menghentikannya, apa yang harus kita lakukan? Ya, artinya kita harus cepat beradaptasi. Harus cepat beradaptasi. Dan juga kita harus mengikuti dan berinovasi. Kalau enggak akan semakin jauh kita. Dan kita harus membuat strateginya. Strategi yang taktis, visi yang taktis, tidak visi yang terlalu mengawang-awang, tapi tidak bisa dilaksanakan. Strategi taktis, visi taktis yang segera cepat dilaksanakan, karena barangnya ini sudah lari kemana-mana. Kemudian kalau kita lihat potensi ekonomi digital kita, di Indonesia saja, besar sekali. Tahun 2020 di catatan saya, 44 billion US dollar. Tahun 2022, 77 billion US dollar. Tahun 2025, 146 billion US dollar. Dan 2030 diperkirakan 360 billion US dollar. Artinya, 5.000 lebih, 5.000 triliun lebih di tahun 2030. Itu dengan masih ada catatan,
kalau yang namanya Digital Economy Framework Agreement di ASEAN ini bisa kita selesaikan negosiasinya di tahun 2025, yang angka yang terakhir tadi, yang 360 billion US dollar itu akan lipat menjadi 2 kali. Artinya 720 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan 11.250 triliun rupiah. Potensi ekonominya sangat besar sekali. Apa sih Digital Economy Framework Agreement di ASEAN? Apa yang mau kita bicarakan? Ya, mengenai aturan perdagangan digital. Kita harus menyiapkan ini. Enggak usah berbicara globalnya dulu, ASEAN dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan. Pembayaran digital disiapkan. Keamanan data hati-hati. Harus diproteksi, dilindungi betul. Saya kaget kemarin setelah rapat, disampaikan kepada saya hanya dalam waktu bulan saja. Saya enggak usah sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan. Karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat. Hal-hal seperti ini yang, jadi sekali lagi, aturan mengenai perdagangan digital, pembayaran digital, keamanan data, dan juga mobilitas talenta digital kita. Ini pindah kemana? Pindah kemana? Karena sekarang kalau Bapak Ibu lihat, digital nomad di Bali, dari seluruh dunia ngumpul di situ. Bagus, kalau kita bisa memanfaatkan mereka. Tapi yang sering dan harus saya ingatkan, karena potensinya tadi 11.250 triliun, 11.250 triliun rupiah, hati-hati. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Ada potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Oleh sebab itu kita harus jadi pemain. Ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan hanya waktunya hanya 2 tahun. Dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin. Hanya 2 tahun. Bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita. Ini yang bukan barang yang mudah. Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Tadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90%, hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi. Bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce, masih bagus. Tapi 90% barang impor. Karena harganya sangat murah. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? 5.000. 5.000. Artinya di situ ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi kita harus jadi produsen. Artinya kalau kita punya aplikasi,
yang masuk ke sana produsen, dari barang-barang yang kita produksi sendiri. Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara, nggak usah jauh-jauh, di ASEAN dulu kita kuasai. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan, nggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar. Tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Mungkin awal-awal harganya masih 5.000. Begitu semua sudah masuk, beli ini, sudah ketagihan, baru dinaikkan. 500 juta mau apa? Udah, nggak bisa apa-apa kita, karena sudah ketergantungan di situ. Oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. Harus dilindungi betul. Nah, tadi saya sampaikan, regulasinya yang harus mengejar. Dan kita itu kalau yang ngurusi urusan masalah regulasi, bulatnya kemana-mana, ruwetnya kemana-mana, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Teknologinya sudah lari cepat sekali. Problem ada di situ. Sekali lagi kita harus melindungi kedaulatan digital kita. Dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau enggak bisa 100% barang kita, ya paling tidak 90%, 80% kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul. Data, informasi, akses pasar, semuanya. Nanti bisa menyangkut politik. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, Pak, ini hati-hati. Kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka. Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-tag dengan sangat akurat. Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Karena sekarang ini eranya AI, eranya big data, analitik, eranya machine learning yang bisa memprediksi perilaku manusia, dan bahkan tadi kalau sudah masuk ke politik bisa mengarahkannya, hanya sekali lagi bermodalkan data dan informasi. Dan negara-negara besar risau mengenai ini. G20 di India kemarin ada 6 negara besar, nggak usah saya sebut negara mana, negara besar, 6 negara berbicara dan risau, kelihatan sekali saya baca, risau mengenai AI. Dan mereka mengakui terlambat menyiapkan regulasinya. Teknologinya, teknologi digitalnya sudah lari jauh. Ini negara besar, 6 negara besar. Nah, kita kalau nggak lincah, nggak gesit menyiapkan ini juga akan sama. Itu yang sering saya takutkan itu.
Tapi kalau saya memang lebih suka, ya kita memang harus tahu tantangan-tantangan ke depan ini apa. Dan kita paham sulitnya ke depan ini apa. Betapa sulitnya ke depan ini apa. Oleh sebab itu kita harus lakukan ini, lakukan ini, dan waktunya sangat limit sekali. Solusinya begini. Segera dirumuskan. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan di forum-forum bahwa yang namanya kepemimpinan nasional di tahun 2024, di tahun 2029, di tahun 2034, itu menjadi kunci negara kita, Indonesia ini bisa melompat maju atau tidak. Karena kita memiliki bonus demografi dan yang tadi saya sampaikan. Karena sekarang kita tahu semuanya serba digital, serba online. Oleh sebab itu, peta jalan Indonesia digital ini harus betul-betul kita miliki. Strateginya, arahnya, targetnya harus detail. Harus taktis dan harus detail. Tidak bisa lagi kita membuat sesuatu yang kelihatan besar, mengawang-awang, tapi nggak bisa dilaksanakan. Sekali lagi kita buat peta jalan Indonesia digital, yang namanya Tol Langit, yang di dalamnya mengatur infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, masyarakat digital. Sekali lagi, harus ada targetnya, harus ada arahnya, harus ada strateginya. Ya, kadang-kadang ada kendala biasa, kemarin ada masalah di BTS, kita sudah mikirin yang untuk area-area pinggir, area-area yang jauh, kita selesaikan BTS-nya, masalah. Artinya ini mundur lagi. Meskipun saya yakin ini juga bisa diselesaikan di lapangan akhirnya. Jadi fokusnya itu di solusi, bukan di masalah. Dan jika ada tantangan, ya masalah, ya cari solusinya. Jika ada kendala mentok, ya cari jalan keluarnya. Jika masih mentok, ya pelajari lagi, coba cara lain lagi. Terus begitu untuk menghasilkan sebuah solusi, untuk menghasilkan rekomendasi, dan untuk menjalankan strategi dan menjalankan kebijakan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan selamat atas yang sudah lulus, dan besok mungkin yang juga lulus. Selamat bertugas kembali, menjalankan pengabdian untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.